warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Rahmadania Akbarita SSI MPD, yang terhormat dosen Matematika UNU Blitar, serta mahasiswa Matematika UNU Blitar yang berbahagia. Saya atas nama Alvinda Hayu dengan NIM 17442011034 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Metode Regresi Campuran Non-Parametrik Spline Linear Truncated dan Fungsi Kernel dalam Kasus Pembangunan Gender di Kabupaten Blitar. Langsung saja masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Analisis regresi merupakan salah satu analisis dalam statistika yang dipergunakan untuk mengestimasi pola hubungan antar variabel prediktor dengan variabel respon. Analisis regresi dalam mengestimasi kurva regresi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan regresi parametrik dan regresi non-parametrik. Regresi parametrik digunakan ketika bentuk regresi kurva sudah diketahui, sedangkan regresi non-parametrik digunakan ketika bentuk regresi kurva tidak diketahui. Model spline merupakan salah satu model yang mempunyai model interpretasi statistik dan interpretasi visual sangat khusus dan sangat baik. Spline juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani data yang perilakunya berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu. Terkait estimator kernel, yaitu kegunaannya perhitungan matematisnya yang mudah. Selain itu, estimator kernel juga memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah estimator kernel memiliki kemampuan yang baik untuk memodelkan data yang tidak mempunyai pola tertentu dan juga memiliki kecepatan kekonvergenan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kurva regresi non-parametrik yang lain seperti polinomial lokal, Dirac Fourier maupun spline. Suatu negara bisa disebut sebagai negara maju jika memenuhi standar MDGs atau Millennium Development Goals yang terdiri dari 8 macam, yang salah satunya yaitu angka indeks pembangunan gender. Penelitian kali ini akan difokuskan ke kesetaraan gender. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Salah satu tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan. Indonesia termasuk negara yang memiliki angka indeks pembangunan gender atau biasa disingkat dengan IPG yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Australia, dan Filipina. Salah satu daerah yang IPG bernilai rendah yaitu Kabupaten Blitar. Dilihat dari media lokal yang sering memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan ketimpangan gender seperti kekerasan seksual, anak perempuan buta huruf, dan lain sejenisnya. Permasalahan tersebut membuktikan bahwa gender masih menjadi masalah yang pelik di Kabupaten Blitar. Solusi dari permasalahan tersebut bisa ditemukan jika faktor-faktor yang menyebabkan indeks pembangunan gender tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk menerapkan model regresi dengan menggunakan metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel pada permasalahan IPG di Kabupaten Blitar dengan alasan data pada penelitian ini tidak membentuk suatu pola tertentu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses perhitungan matematis dari analisis regresi metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel? Yang kedua, bagaimanakah penerapan metode regresi campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel dalam menangani IPG di Kabupaten Blitar? Serta yang ketiga, bagaimana hasil dari penerapan analisis regresi metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel pada IPG di Kabupaten Blitar? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui proses perhitungan matematis dari analisis regresi metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel. Yang kedua, mengetahui penerapan metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel dalam menangani kasus IPG di Kabupaten Blitar berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi. Yang ketiga, mengetahui hal-hal apa saja yang memiliki pengaruh besar terhadap IPG melalui metode campuran non-parametrik spline linear truncated dan fungsi kernel. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Yang pertama, mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang regresi non-parametrik spline truncated. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang regresi non-parametrik kernel. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan pengujian hipotesis regresi non-parametrik campuran kernel dan spline. Yang terakhir yaitu hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dalam menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan gender di Kabupaten Blitar. Batasan penelitian. Yang pertama, model regresi non-parametrik yang digunakan adalah spline truncated. Yang kedua, estimator kernel yang digunakan adalah estimator kernel nada raya dan Watson. Yang ketiga, pemilihan titik knot dan bandwidth optimal menggunakan metode GCV. Yang keempat, dalam aplikasi digunakan spline truncated linear dengan 1, 2, dan 3 kombinasi knot. Yang kelima, penurunan statistik uji dalam penelitian ini menggunakan likelihood ratio test atau LRT. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Subbab yang pertama yaitu analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu analisis statistika yang digunakan untuk memodelkan pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Regresi parametrik digunakan apabila kurva regresi data membentuk pola tertentu seperti linear, kuadratik, ataupun kubik dan mempunyai asumsi bentuk kurva regresi yang harus diketahui. Sedangkan regresi non-parametrik digunakan jika bentuk kurva regresi tidak diketahui. Jika variabel respon adalah YI dan variabel prediktor adalah XI, maka pasangan data XI YI akan membentuk model hubungan fungsional yaitu YI sama dengan Fxi plus epsilon I, di mana Fxi adalah kurva regresi dan epsilon I adalah error random yang diasumsikan identik, independen, dan berdistribusi normal dengan min 0 dan varian to. Regresi non-parametrik spline truncated. Salah satu kelebihan spline truncated adalah mempunyai sifat fleksibilitas yang tinggi dan cenderung mencari sendiri estimasi data kemanapun pola data tersebut bergerak. Kemampuan mengestimasi perilaku data ini ditunjukkan oleh fungsi truncated atau potongan-potongan yang melekat pada estimator. Potongan-potongan tersebut disebut sebagai titik knot. Titik knot merupakan titik perpaduan bersama yang menunjukkan perubahan pola perilaku fungsi pada sela yang berbeda. Fungsi spline truncated dengan derajat M dan titik knot lambda 1, lambda 2, dan seterusnya adalah suatu fungsi yang dapat ditulis dalam bentuk sebagaimana persamaan tersebut. Regresi non-parametrik kernel. Estimator kernel mempunyai kelebihan yaitu fleksibel, bentuk matematisnya mudah, dan dapat mencapai tingkat kekonvergenan yang relatif cepat. Kurva regresi GTI yang dihampiri dengan fungsi kernel dapat disajikan dalam yang selanjutnya yaitu estimator campuran spline dan kernel. Estimator campuran regresi spline dan kernel bisa didapat dengan cara kurva regresi Fxi dihampiri dengan fungsi spline truncated derajat M dan titik knot lambda, sedangkan kurva regresi GTI dihampiri dengan fungsi kernel. Model regresi campuran spline dan kernel bisa dilihat sebagai berikut. Untuk memperoleh estimator campuran regresi spline dan kernel yang terbaik, perlu dilakukan pemilihan titik knot dan parameter bandwidth yang optimal. Metode yang digunakan adalah metode GCV. Fungsi GCV yaitu sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu tata cara estimasi tentang parameter populasi melalui menguji kebenaran suatu hipotesa. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan metode likelihood ratio test. Yang selanjutnya yaitu teorema dasar terkait aljabar. Pada teorema 1, pada matriks A dan B maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika matriks A simetris, maka A transpos sama dengan A. Yang kedua, jika A plus B transpos, maka A plus B A transpos sama plus B transpos. Jika A kali B transpos, maka sama dengan B transpos kali A transpos. Teorema 2, pada vektor A dan X, di mana A transpos X sama dengan X transpos A, di mana A transpos sama dengan A1, A2, dan seterusnya memuat konstanta. Dengan ini berlaku del A transpos X per del X sama dengan del X transpos A per del X sama dengan A. Teorema 3, apabila vektor X dan A merupakan suatu matriks simetri, maka del X transpos AX per del X sama dengan 2AX. Teorema 4, jika Y tak hingga N
dan A matriks simetri dengan rank R, maka YAY per to kuadrat tak hingga X kuadrat jika dan hanya jika A adalah idempoten. Teorema 5, jika Y tak hingga N, maka YAY dan YBY adalah independen jika dan hanya jika AB sama dengan 0 atau ekuivalen BA sama dengan 0. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R kuadrat. R kuadrat merupakan ukuran ketelitian atau ketepatan model regresi atau besarnya kontribusi X terhadap perubahan Y. Semakin tinggi nilai, maka model akan semakin baik. Rumus koefisien determinasi diberikan oleh R kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan Y topi min Y bar di aksen dikalikan dengan Y topi min Y bar sama per Y min Y bar aksen dikalikan dengan Y min Y topi. Selanjutnya yaitu indeks pembangunan gender atau IPG. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM atau indeks pembangunan manusia dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Faktor yang mempengaruhi IPG yaitu yang pertama kasus kekerasan terhadap perempuan, yang kedua tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, yang ketiga rasio jenis kelamin, yang keempat angka partisipasi sekolah dari SD, SMP, dan SMA, yang kelima angka buta huruf penduduk perempuan, dan yang terakhir jumlah perempuan yang menjadi pejabat. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini digunakan metode analisis korelasi. Analisis korelasi adalah studi yang membahas tentang derajat hubungan antar variabel-variabel. Selanjutnya yaitu partisipan. Yang pertama, petugas BPS, yang kedua, kantor BPS Kabupaten Blitar, dan yang ketiga, segenap dosen matematika UNU Blitar. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kabupaten Blitar yang berjenis kelamin perempuan dengan batasan usianya bermacam-macam atau disesuaikan dengan variabel bebasnya. Selanjutnya yaitu sampel. Dalam penelitian ini, sampel diambil sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dan disesuaikan dengan batasan yang dibuat. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil data dari BPS Kabupaten Blitar yang didapat dari sensus penduduk dan laporan dari kasus-kasus yang terjadi dari sumber yang terpercaya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, kita cari data IPG di Kabupaten Blitar dan 8 variabel prediktornya. Selanjutnya, lakukan identifikasi pola dengan scatter plot antara variabel X dan Y. Selanjutnya, menentukan variabel-variabel prediktor komponen spline dan komponen kernel. Setelah itu, memodelkan data dengan campuran spline dan kernel dengan berbagai titik not. Untuk selanjutnya, memilih titik not dan bandwidth optimal dengan metode GCV. Setelah itu, menetapkan model terbaik dari nilai GCV minimum. Setelah itu dilakukan uji signifikansi dan uji asumsi residual. Setelah dilakukan uji-uji tersebut, hitunglah nilai koefisien determinasi atau R2. Jika nilai koefisien determinasi memenuhi, maka langsung lakukan interpretasi model dan tarik kesimpulannya. Jika tidak memenuhi, maka lakukan transformasi dan ulangi pada tahap identifikasi pola dengan scatter plot antara variabel X dan Y. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.